Ini tulis ya. Bapak Ibu sembari menunggu Bapak Ibu yang lain, kita mulai aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen dari TS. Salam literasi gitu ya Pak. Dan yang terhormat narasumber kita hari ini ada Ibu Lucia dari McGraw-Hill. Yang terhormat ada Ibu Wiwi dari iGroup, makasih hadirnya, dan juga yang terhormat tentunya seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Ya, Alhamdulillah bisa dihadir di kegiatan ini, kegiatan literasi informasi perpustakaan ITS, dan tema hari ini adalah pemanfaatan media pembelajaran McGraw-Hill Access Engineering pada hari Kamis 5 Oktober tahun 2025. Jadi saya informasikan kembali Bapak Ibu, saat ini ITS telah melanggan database e-book McGraw-Hill Access Engineering, dan melalui workshop ini kita akan belajar gimana sih cara mengakses ribuan textbook, video instruksional, interaktif tool seperti grafik dan tabel, hingga engineering calculator yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya Bu Lucy. Dan saya akan menemui kegiatan ini sampai selesai. Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, marilah kita sambut pemateri hari ini Ibu Lucia dari McGraw-Hill. Bu Lucia, time is yours. Baik, terima kasih Bu Eva. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Singkat saja perkenalannya, saya Lucia, Business Manager untuk Indonesia dan Malaysia. Senang sekali hari ini bisa ada di ITS untuk bisa memperkenalkan dan juga nanti 1 jam ke depan akan membantu Bapak Ibu juga untuk bagaimana cara penggunaan salah satu produk unggulan kami yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar, namanya adalah Access Engineering. Jadi salah satu produk yang memang cukup populer digunakan oleh fakultas-fakultas teknik di seluruh dunia. Nah, ada yang sudah pernah pakai Bapak Ibu? Sudah pernah dengar? Belum. Oke. Kalau logo merahnya McGraw-Hill sudah sering lihat? Ada buku yang dipakai? Ada, baik. Oke. Bukan karena saya ada di sini ya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan logo merah, nanti di sini saya akan ketengahkan juga. Selain di sini ada buku, saya juga perlu menekankan bahwa kami tidak punya produk jurnal. Jadi untuk jurnal mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke pihak perpustakaan ITS ya, karena saya yakin ITS sudah melanggan cukup banyak ya Bu Astuti terkait dengan produk jurnal. Nah untuk akses engineering sendiri Bapak Ibu bisa melihat di bagian atas yang ada di sini. Bapak Ibu nanti bisa pertama kali adalah terkoneksi, silahkan terkoneksi ke Wi-Fi-nya ITS dulu. Kenapa? Karena cara autentifikasinya atau cara memastikan Bapak Ibu nanti bisa mengakses full adalah terkoneksi pertama kali dari Wi-Fi ITS. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pakai tablet, HP, apapun yang terkoneksi dengan internet, semua bisa dipakai. Jadi semua device elektronik semua bisa dipakai selama terkoneksi dengan Wi-Fi ITS. Kalau nggak salah tadi Pak Tondo juga menginformasikan Wi-Fi ITS itu hanya bisa diakses pakai akun mahasiswa dan dosen ya, kalau nggak salah ya. Jadi itu salah satu hal yang cukup baik terkait dengan konektivitas di sini. Jadi setelah sudah bisa terkoneksi dengan Wi-Fi, silahkan Bapak Ibu untuk masuk ke browser, ya. Browser yang paling baik atau paling optimum untuk bisa mengakses Access Engineering adalah Google Chrome, Bapak Ibu. Meskipun kalau misalnya Bapak Ibu di rumah pakai Safari, mungkin yang pakai Apple produk ya, itu akan tetap bisa dipakai, atau Mozilla atau yang lain Bing dan lain sebagainya tetap bisa dipakai. Hanya saja tampilan paling optimal akan ada di Google Chrome. Jadi monggo silahkan untuk Bapak Ibu bisa masuk ke Access Engineering Library .com. Apa sudah masuk? Oh, mantap. Nah, kalau sudah masuk nanti
Coba saya lihat salah satu ya. Oke, silakan masuk ke My Account, Bapak. Di sebelah kanan atas. Yes. Di bagian kanan atas. Masuk ke ini aja, ke accengineering.com, Pak. Diketik accengineeringlibrary.com. Yes. Nah, setelah itu scroll ke bawah, Bapak. Mohon maaf. Nah, silakan login atau membuat email untuk membuat akun register ke bagian register. Yes. Jika sudah masuk ke Access Engineering, Bapak Ibu nanti silahkan klik di bagian kanan atas, bagian My Account. Ini saya lapor dulu. Setelah itu silahkan untuk scroll ke bawah, login via username atau email, kemudian silahkan register. Ya, di sebelah kanan ini ada ya, betul. Nah, silahkan register atau membuat akun. Disarankan dari perpustakaan membuat akun dengan alamat email domain ITS. Jadi karena sesi ini khusus untuk Bapak Ibu dosen, nanti ada satu alasan kenapa kami menyarankan untuk menggunakan alamat domain ITS ya, meskipun sebenarnya bisa pakai yang lain, tapi nanti akan ada satu fitur yang memang khusus untuk dosen yang nanti kami hanya akan memberikan akses kalau pakai alamat domain ITS. Sudah bisa membuat akun Bapak Ibu? Masih on proses. Sampai di sini ada kendala? Ada pertanyaan, kesulitan? Masih mencoba, baik. Ya, nanti silahkan masuk ke email yang tadi didaftarkan ya Pak. Bisa juga untuk Bapak Ibu perpustakaan yang ada di sini, monggo bisa dicoba untuk buat akun ya. Karena akses sudah buka dari hari lalu, jadi harusnya sudah bisa membuat akun. Betul. Setelah, kalau misalnya sudah bisa membuat akun, silahkan login dengan akun yang sudah dibuat. Setelah itu nanti kita akan bisa langsung masuk ke fitur-fitur yang ada di dalam Access Engineering. Ya, Bapak dari fakultas apa, Pak? TI ya, teknik ya, mekanikalnya. Oke, salah satu yang favorit di sini. Kalau Bapak Ibu yang di belakang dari fakultas apa, Bapak Ibu? Bapak dari FTSBK atau apa, Pak? Oh, sipil ya. Maaf ya, saya kurang kurang familiar dengan singkatannya. Pak Akbar dari Pertambangan. Bapak dari arsitektur. Oke. Bapak Ibu dari kelautan. Ibu sama juga marine engineering. Oke. Kalau yang ini saya udah hafal. Baik, yang sudah bisa masuk sepertinya sudah mulai masuk ke platformnya. Nah,
Saat ini kita coba untuk masuk ke ini ya, ke dalam platform. Sebelum saya menjelaskan fiturnya, saya diinfo dari perpustakaan bahwa ITS sebenarnya sudah cukup familiar atau sudah cukup aktif menggunakan LMS, benar ya Bapak Ibu ya? Learning Management System yang dibangun oleh, ya betul ya. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan juga bagaimana bisa menggunakan Access Engineering ini untuk bisa dipakai secara berkesinambungan dengan LMS yang ada di ITS. Jadi Bapak Ibu nanti lebih mudah, sudah punya LO yang sudah di-set ya pasti di awal kurikulum atau awal tahun pembelajaran. Kalau mau dirubah dan lain sebagainya nanti akan jauh lebih mudah juga karena LO dari masing-masing fakultas pasti berbeda dengan LO yang di sama-sama TI tapi beda universitas mungkin beda ya Pak. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan juga misalnya ada beberapa hal yang mungkin masih dirasa kurang tepat atau misalnya ada sesuatu yang bisa kita tambahkan di dalam Access Engineering nanti kita bisa berdiskusi ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kalau misalnya sudah login pasti di tampilan depan layar Bapak Ibu sekalian nanti akan ada pilihan fitur-fitur mulai dari books, videos, kemudian spreadsheet, case studies, data viz, dan solution walkthrough ya. Jadi ini adalah main fitur kami. Kalau misalnya Bapak Ibu scroll ke bawah lagi di bagian tengah dari main page, di sana akan ada opsi-opsi untuk bisa memilah berdasarkan subjek. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mungkin tertarik, saya tertarik untuk subjek yang mungkin jauh lebih ke aerospace, kemudian chemical engineering, kemudian industrial engineering dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa mencari di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya di kategori ini nggak ada? Nanti Bapak Ibu tinggal search aja kata kuncinya di sini, atau bisa search juga kata kunci yang Bapak Ibu inginkan di bagian ini ya. Nah, kenapa kadang-kadang hal ini tidak secara letterlek ada di sana? Karena produk ini dipakai di seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi mungkin kata per kata dari masing-masing negara agak sedikit berbeda ya. Kayak tadi yang apa dari Bapak yang di tengah ini singkatannya saya kurang familiar, tapi setelah ditanyakan lebih detail, oh ternyata dari fakultas ini. Nah, hal ini nanti menjadi sesuatu yang cukup common atau biasa. Jadi silakan untuk mencari keyword yang sangat spesifik di bagian atas ya. Nah, selain dari bagian subjek, Bapak Ibu nanti juga akan bisa melihat dari bagian industri. Kenapa ini dikelompokkan? Karena salah satu contoh yang paling mudah kayak teknik industri ya Pak, lulusannya nanti bisa masuk ke berbagai industri ya. Jadi nanti kalau misalnya mungkin lulusannya atau mungkin Bapak Ibu dosen ingin mengarahkan mereka menuju ke industri tertentu, nah Bapak Ibu bisa memilih dari sini. Misalnya mau ke otomotif dan lain sebagainya, nah topik-topik akan ada di sana. Kemudian mungkin mau ke manufacturing, nah nanti topik-topik akan ada di sana gitu ya. Salah satu yang luas sekali penggunaannya dari teknik industri ya, kalau nggak salah. Kemudian dari sini nanti yang ditampilkan di sini adalah topik-topik yang menyeluruh ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma buku tapi video, gambar dan lain sebagainya. Jadi kalau tampilan di sini misalnya ada 70.000, bukan berarti bukunya ada 70.000 ya. Di dalam Access Engineering buku kami hanya saat ini ada 690-an dan itu nanti akan ditambah terus supaya bisa makin banyak. Tapi ini adalah topik-topik yang terkait dengan itu, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Belum? Biasanya kalau engineer tuh nanyanya nanti kalau pas sudah praktek, Bu Astuti, jadi tenang aja. Ya Pak. Tadi apakah nanti artinya kita bisa akses ini dari luar kampus juga atau? Pertanyaan yang saya tunggu Pak. Betul, jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat akun, pada saat di lingkungan ITS, Bapak Ibu nanti akan leluasa untuk langsung membuka dengan terkoneksi dengan WiFi. Tapi misalnya Bapak Ibu sedang di luar kampus, maka tinggal login ke akun yang tadi sudah dibuat ya. Nah, ada satu limitasi Pak.
dalam kurun waktu 90 hari, sebelum 90 hari, Bapak Ibu silahkan re-login dengan akun ini terkoneksi dengan WiFi ITS. Nah ini untuk screening ya. Kadang-kadang misalnya ada mahasiswa yang sudah lulus Pak. Nah mereka mungkin sudah tidak terlalu banyak pakai akses engineering juga ya. Jadi setelah 90 hari kalau misalnya tidak re-login, otomatis secara sistem akan deaktivasi secara otomatis. 3 bulan, sebelum 3 bulan silahkan relogin, atau misalnya Bapak di sini saya sarankan setiap kali pakai terkoneksi dengan WiFi selalu login ke akun yang tadi. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu nggak login, nanti opsi downloadnya belum bisa dipakai. Kemudian opsi untuk melihat case secara keseluruhan juga akan terbatas gitu. Jadi mohon pastikan Bapak Ibu selalu login ke akun tadi. Betul, aman. Makanya selalu pakai loginnya ya Pak. Nah kami belum punya aplikasi untuk akses engineering, jadi Bapak Ibu nanti silakan login melalui browser ya. Membuka di rumah juga bisa melalui browser, cuman tampilan untuk di mobile misalnya bukanya lewat HP atau iPad yang tampilannya mungkin sedikit lebih kecil daripada laptop atau PC sudah menyesuaikan, jadi tetap mudah dibaca. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi saya langsung tadinya mau membahas itu, tapi ternyata Bapak udah tanya dulu, jadi bisa langsung dibahas. Nah, ada pertanyaan lain terkait dengan subjek dan juga industri kategori yang ada di Access Engineering? Jika belum ada, kita lanjutkan ya. Nah, nanti juga akan ada pembagi terkait dengan course outline dan juga course complementary. Mungkin Bapak Ibu juga pasti sangat-sangat berharap juga anak didiknya nanti atau materi-materi yang Bapak Ibu bangun untuk di fakultas nanti tetap bisa mengikuti standar-standar internasional. Nah di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat dari course outline-nya dan juga dari course komentarnya. Contohnya seperti ini. Nah ini nanti bisa dilihat di sini. Tapi salah satu yang unik adalah yang dari course dan standar komentari. Nah ini mungkin salah satu contohnya dari bagian pertambangan nih. Karena internasional praktisnya itu selalu diminta ya, apakah lulusan Bapak Ibu sudah mengikuti atau sudah mengerti standar-standar internasional yang saat ini banyak dipakai di industri-industri. Nah ini penting sekali Pak. Kenapa? Karena nanti pada saat Bapak Ibu menggunakan materi-materi ini, Bapak Ibu akan juga bisa memberikan materi juga supaya mahasiswanya jauh lebih fasih ya. Misalnya nanti mereka interview gitu ya as a fresh graduate gitu ya dengan industri-industri, jadi mereka akan jauh lebih mudah untuk menjawab, kemudian juga bisa lebih relevan dengan topik-topik yang saat itu sedang dibahas pada saat interview gitu ya. Ini ada cukup banyak pilihannya untuk quotes dan standar komentarnya. Monggo silahkan nanti kalau ada waktu dilihat di sini dan juga bisa dimasukkan ke dalam materi-materi pembelajaran. Nah, kita akan mulai masuk ke main feature. Ya. Mungkin kalau saya tampilkan di sini laman-laman ini cukup familiar ya, kayak Paris Chemical, ya, kemudian SOM Online dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pakai di dalam perkuliahannya, Bapak Ibu? Belum? Tenang Pak, ada 600-an, jadi nggak semuanya ditampilkan. Nah, kita lihat salah satu di sini dari Paris Chemical Engineering, salah satu buku yang cukup populer juga. Nah, seluruh buku kami nanti ditampilkannya per chapter, Bapak Ibu, full book, tapi nanti akan per chapter, jadi memudahkan user, dosen ataupun mahasiswa untuk jauh lebih fokus ke chapter-chapter yang memang ingin disasar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu baca dari halaman depan gitu ya, tapi langsung bisa menyasar ke chapter-chapter yang memang diinginkan. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian juga sudah ada informasi terkait dengan video yang ada di dalam buku ataupun topik tersebut. Nanti bentuknya juga akan seperti ini. Kemudian juga spreadsheet. Nah, kalau saya nyebut spreadsheet yang terlintas di kepala Bapak Ibu apa nih? Excel. Sama ya Pak? Benar, spreadsheet ini isinya Excel sebenarnya. Cuman Excel yang sudah
diperkaya gitu ya dengan rumus-rumus yang memang sudah dikurasi oleh tim engineer kami. Jadi Bapak Ibu nanti bukannya membuat orang jadi malas, tapi lebih supaya lebih mudah untuk mencari rumus-rumus itu di dalam spreadsheet kami. Nah nanti pada saat sesi spreadsheet nanti akan ditampilkan. Kita akan masuk ke table of content dari salah satu contoh buku dulu. Nah di sini Bapak Ibu akan bisa melihat bagaimana tampilannya. Pastikan Bapak Ibu sudah login ke akun yang sudah dibuat di depan tadi ya. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Di bagian atas akan ada pilihan-pilihan, misalnya untuk reading mode-nya mau dibikin full screen dan lain sebagainya. Nah, ini saya lagi pakai yang mode biasa. Kemudian juga akan ada opsi untuk mengubah ke dalam bentuk PDF. Dan nanti bentuk PDF ini nanti akan ada opsi untuk disimpan di device masing-masing atau di download. Nah, ini yang tadi saya selalu menyarankan, pastikan waktu pakai Access Engineering sebaiknya login ke akun. Karena kalau misalnya nggak login ke akun, opsi ini nggak bisa keluar. Oke. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang lebih suka baca teksnya hard copy gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada opsi untuk di print atau disimpan Bapak Ibu. Jadi monggo nanti silakan bisa dilakukan untuk itu. Nah, satu tips terkait dengan file yang sudah disimpan. File ini kalau misalnya saya download, file ini akan tersimpannya di device yang pada saat itu saya mendownload. Jadi misalnya Bapak sekarang lagi buka pakai tablet Lenovo ya. Nah, misalnya Bapak nanti mencoba untuk download, itu nanti tersimpannya akan di tablet ini, Pak. Jadi nanti kalau misalnya Bapak ingin memindahkan ya nanti tinggal dipindahkan pakai USB atau dikirim lewat email gitu ya. Jadi pastikan Bapak ingat di mana Bapak mendownload saat itu. Kemudian nanti kalau misalnya memang mungkin lupa dan lain sebagainya, tetap akan bisa mendownload. Nah, sebenarnya tidak ada dalam tanda kutip limitasi ya terkait dengan berapa jumlah downloadnya. Hanya saja kami selalu memberikan ada watermark di bagian bawah untuk setiap hasil download ataupun hasil print dari materi yang ada di dalam Access Engineering. Di sana akan terlihat di download dari IP numbernya ITS, disampaikan juga di situ akan ada nama institusinya ITS gitu ya, kemudian tanggal berapa dan downloadnya untuk buku apa. Jadi nanti akan lebih secure ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Belum ada? Lebih suka pakai digital atau download, Pak? Atau hard copy? Dua-duanya, oke. Saya dulu masuk kuliah tahun 2000-an. Jadi mungkin kita waktu kita kuliah dulu masih lebih banyak pakai hardbook ya. Jadi kita masih bisa mencium buku-buku lama itu. Bau-baunya dari pinjam dari perpus atau misalnya kita cukup beruntung bisa membeli buku-bukunya. Karena kadang-kadang ada dosen yang masih suka pakai hard copy juga gitu. Jadi mungkin opsi untuk mendownload kemudian ngeprint akan jadi pilihan. Tapi mungkin kalau ada yang lebih suka digital, ya monggo langsung dibaca di sini, gitu ya. Silakan Bu Astuti. Full book itu apakah memungkinkan untuk download full book? Ini biasanya pertanyaan datang dari perpus memang. Bisa Bu. Bisa per book. Biasanya ini kayak gini-gini diminta untuk syarat akreditasi Bapak Ibu. Jadi yang dosen-dosen kecuali Bapak Ibu tugasnya untuk mengurus akreditasi atau syarat perizinan gitu ya, bisa. Cuman ya itu tadi opsi downloadnya per chapter Bu Astuti. Jadi monggo nanti sesuai kebutuhan. Kalau misalnya memang satu full book mau di download ya silakan di download per chapternya atau per section gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Terkait dengan buku? Baiknya nggak setiap referensi karena di tempat di mana saya pernah sekolah dulu, ketika profesornya punya buku itu dari publisher itu sudah ini bukunya,
ini apa istilahnya buku latihannya dan ada slide-nya. Nah, memang ini khusus untuk ditanyain memang ini sebagai apa profesor, ini baru dia dikasih, kalau enggak dikasih gitu. Apakah di sini juga ada untuk yang kami kebetulan dosen ini. Nah, Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling umum ditanyakan sama Bapak Ibu dosen. Jadi untuk akses engineering, kenapa kami menyarankan membuat akun dengan akun institusi? Itu salah satu hal yang nanti akan disampaikan di sini, tapi karena Bapak sudah bertanya, nanti akan ada satu materi namanya instructor resources yang memang diperuntukkan untuk dosen. Isinya apa? Isinya PDF summary, isinya slides, dan lain sebagainya. Nah, cara kami memverifikasi adalah yaitu tadi pakai alamat email yang aktif dari institusi di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, dengan kami mendapatkan informasi alamat emailnya tersebut, dan itu tidak serta-merta langsung dibukakan Pak Tekno. Jadi based on request. Jadi nanti Bapak Ibu nanti akan bisa melihat di bagian instructor resources, kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilah mana yang ingin didapatkan slides-nya. Tidak mesti harus dari bidang yang saat ini diampu ya. Jadi bisa jadikan cross juga ya Pak, cross department, cross fakulti dan lain sebagainya. Misalnya mungkin menurut Bapak kayaknya materi ini cocok saya masukkan ke materi pembelajaran gitu. Nah, nanti Bapak tinggal mengisi ini aja. Kemudian mau mengirim email ke kami bisa, atau melalui perpustakaan juga bisa. Nanti yang pasti dengan alamat email akun yang tadi kami bisa langsung bukakan. Jadi tanpa ada verifikasi tambahan. Enggak bisa, karena memang jadi ini yang membedakan dengan produk yang lain. Jadi tampilan Bapak Ibu yang sekarang lihat itu sama persis yang dilihat oleh perpustakaan ataupun mahasiswa. Nah, makanya untuk instructor resources nanti akan based on request. Nah, saya sarankan nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak ke perpustakaan. Nanti perpustakaan akan langsung mengirimkan requestnya ke kami, ke publisher. Oh ya, langsung. Oh ya. Habis ini langsung di ini aja. Nah, setelah itu nanti kami akan bukakan aksesnya. Nah, supaya juga ini menjaga mahasiswa tidak hanya dosen yang diberikan akses, karena memang namanya juga instructor resources ya, hanya instruktur saja yang diberikan akses. Kemudian juga untuk menjaga supaya dosen dari tempat lain yang mungkin belum berlangganan gak dapat ini Pak, gitu, supaya sisi monitoring dari ITS tetap terjaga dengan baik gitu ya. Dan nanti perpustakaan akan juga tahu, oh Bapak itu sudah dapat aksesnya, jadi semoga nanti bisa didukung juga gitu. Karena mereka nanti akan perlu membuat evaluasi per kuartal terkait dengan penggunaan produk yang dilanggana. Ini salah satu yang menjadi bahan dukungan juga untuk nanti dipresentasikan dengan tim direktorat ya. Nanti saya tunjukkan gimana caranya Pak. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Tampilannya nanti sama saja. Cuma nanti Bapak Ibu akan dapat opsi untuk download PPT-nya. Jadi langsung di-download, langsung masuk ke device-nya masing-masing gitu ya. Sama persis, cuman tinggal menunggu kami bukakan aja dari sistem gitu. Jadi nama Bapak akan masuk ke sistem untuk diberikan akses instructor resources. Saya aja nggak punya akses ya Pak. Jadi saya nggak bisa kasih. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau enggak kita melangkah ke, silakan Pak. Sampaikan barusan. Jadi memastikan satu pintu ya dari perpustakaan. Ada permohonan dari departemen, kemudian nanti dari perpustakaan ke Ibu, terus kemudian baru nanti dibukakan. Terus yang kedua ini terkait lamanya. Jadi kalau seandainya request hari ini apakah 1x24 jam atau berapa lama? Jadi kami dari pihak perpustakaan bisa memastikan ke Bapak Ibu yang ada di departemen. Dengan Bapak siapa? Pak Yusuf, oke. Pak Yusuf, pertanyaannya baik. Kami menganjurkan untuk satu pintu. Kalaupun misalnya nanti ada yang mengkontak kami dari ITS, tetap nanti kami akan sisi bagian perpustakaan juga supaya perpustakaan dapat info juga ya. Untuk permintaan khusus untuk instructor resources, itu yang pertama.
Yang kedua, prosesnya nanti karena langsung dari tim platform di US, Bapak Ibu, jadi mohon dapat diberikan jendela. Jendela prosesnya adalah sekitar 2 sampai 3 hari kerja maksimal. Jadi nanti biasanya kami akan kirimkan email ke tim platform, sisi perpustakaan ITS, kemudian juga sisi alamat email yang dimaksud untuk memastikan semuanya ada di dalam komunikasi tersebut. Kemudian nanti kalau sudah aktif bisa langsung dicoba oleh user, gitu ya Pak Yusuf. Jadi 2 hari maksimal 3 hari working days ya. Jadi kalau misalnya memintanya hari Jumat, mau ditunggu sampai Senin atau Selasa minggu berikutnya. Ada lagi Bapak Ibu? Jumlah? Oh, sebenarnya tidak ada Pak. Iya, jadi saya paham mungkin yang datang pertemuan biasanya adalah yang ditunjuk atau dikirim oleh departemen. Jadi selama yang bersangkutan itu dosen di ITS, mau dosen tetap ataupun dosen yang memang mungkin guru tamu, dosen tamu dan lain sebagainya, selama masih menggunakan alamat emailnya ITS dan masih terdaftar sebagai dosen aktif ITS, makanya kami melibatkan perpustakaan untuk validasi informasi itu, tetap akan diberikan akses Pak Tikno. Jadi misalnya Bapak punya 30-50 tim di satu fakultas gitu ya, nah selama yang bersangkutan memang meminta akses kami akan berikan. Atau misalnya nanti ada yang tiba-tiba tugas belajar gitu ya, kemudian nanti untuk menggantikan yang tugas belajar itu kan pasti ada semacam misalnya ada diundang dari luar dan lain sebagainya, nanti Bapak tinggal menulis ke kami untuk bisa memberikan akses itu gitu lewat perpustakaan tentunya. Pak Tikno. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi nggak ada limitasi sebenarnya. Monggo Ibu. Bu Davi ini yang paling sering koleksi. Tadi satu. Bentuknya table, kemudian landscape. Ini saya download hasilnya terpotong ya. Seperti ini. Oke. Mungkin nanti bisa diinfokan ke saya Bu. Saya akan bantu tanyakan ke CS, harusnya nggak kepotong sih. Tampilannya kurang baik ya. Oke. Jadi kalau misalnya hasil download atau tampilannya ada yang sedikit aneh, dikirimkan ke kami aja Bapak Ibu ya, di screenshot, kemudian nanti kirimkan nama username atau alamat email. Setelah itu kami akan coba tanyakan ke CS kenapa, harusnya kayak yang contoh yang barusan kepotong tabelnya, harusnya kan enggak gitu ya. Jadi nanti kami akan coba lihat gitu ya. Gimana, Mbak? Kenapa? Oh, di bagian paling bawahnya Bu, watermark. Oh iya, harusnya ada sih. Oh ya, nanti bisa dikirimkan aja Bu. Biasanya di paling bawah. Nah, seperti ini. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan buku? Sebelum kita melangkah ke fitur yang lain ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di tampilan buku, itu bisa seperti ini. Nanti di bagian bawah Bapak Ibu akan bisa melihat ada opsi download data, misalnya kalau untuk tabel, atau informasi gambar dan lain sebagainya. Kemudian akan ada informasi copy link. Nah, ini kenapa di awal tadi saya tanya Bapak Ibu sudah menggunakan LMS atau belum di ITS. Jadi seluruh resources yang ada di Access Engineering ini sebenarnya sudah bisa langsung digunakan kemudian ditautkan ke learning management system yang Bapak Ibu pakai saat ini. Jadi kami menganut agnostik, jadi apapun LMS yang dipakai tetap bisa
ditautkan untuk setiap resources yang ada di dalam Access Engineering. Bapak Ibu cukup copy paste misalnya, oh saya pengen data ini atau tabel ini nanti saya ingin tampilkan di salah satu bagian di LMS saya, gitu ya, di sub. Misalnya untuk pembahasan kasus, kemudian Bapak menggunakan tabel ini untuk nanti meminta mahasiswa untuk memecahkan kasus yang Bapak Ibu buat dengan tabel ini. Monggo nanti tinggal di copy link aja di sini. Setelah itu ditautkan ke Learning Management System, tinggal di copy paste aja tautannya. Jadi tidak terlalu susah, jadi tinggal di copy paste tautannya. Kemudian nanti setiap mahasiswa ataupun peer-nya Bapak Ibu sesama dosen di satu fakultas atau satu departemen yang memang membangun LO yang sama gitu ya. Nanti mereka akan bisa langsung klik ke bagian resource yang dimaksud, kemudian langsung ditautkan atau dihubungkan ke bagian page yang dimaksud tadi. Jadi misalnya Pak Tekno, saya mau page tabel ini nanti juga bisa dipakai oleh dosen yang lain karena misalnya nanti berurutan gitu atau sequence gitu ya Pak. Saya ngajar ini kemudian misalnya tadi apa Pak? Topik departemennya Bapak? Mechanical, misalnya mechanical 1, kemudian nanti dosen yang lain mechanical 2 dan lain sebagainya. Nanti mereka tinggal meneruskan karena mungkin seluruh bahan ajar, bahan bacaan, tabel dan lain sebagainya sudah ditautkan di sana. Jadi nanti tinggal di copy paste saja. Nah nanti mungkin setelah ini kalau misalnya Bapak Ibu perlu dibantu atau perlu diajarkan cara-caranya untuk menautkan itu dan lain sebagainya, yang menurut saya itu sangat gampang sebenarnya, tinggal diletakkan di sana, nanti Bapak Ibu nanti bisa kita bimbing di akhir sesi gitu ya. Termasuk juga untuk per chapter atau kasus-kasusnya nih Pak. Jadi kalau misalnya Bapak tertarik dengan chapter ini, kebetulan saya klik di bagian vapor pressure, nanti Bapak Ibu tinggal klik di atas aja, di copy paste ininya, linknya yang di atas, Access Engineering ini, kemudian diletakkan di dalam LO yang terkait dengan penggunaan ini. Jadi misalnya nanti biasanya kalau untuk buku-buku akan disebutkan di masa awal semester ya. Jadi silakan dimasukkan di sana chapter-chapter yang memang ingin supaya mahasiswa nanti membaca chapter-chapter tersebut sebelum masuk ke masing-masing SKS gitu ya. Di sini masih pakai SKS ya Bapak Ibu? Oke. Soalnya kalau saya nanti ngobrol sama Fakultas Kedokteran mereka pakainya blok. Jadi sedikit berbeda ininya ya. Nah, kemudian di bagian kanan ini adalah tambahan materi yang nanti bisa dieksplor kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan tambahan-tambahan yang lain yang sekiranya nanti masih relevan dengan topik yang dibahas di dalam buku tersebut. Contohnya saya sedang melihat vapor pressure dari Paris Chemical, kemudian di bagian kanan akan ada materi dari buku lain yang worth to read juga. Jadi nanti akan memperkaya sisi-sisi dari pustaka yang akan dibaca atau ditambahkan di sana. Nah ini beberapa materi dari buku. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada? Oke, kita melangkah ke fitur selanjutnya. Di sini juga akan ada video-video dan juga grafik ya. Jadi kita akan melihat ada cukup banyak video terkait di dalam Access Engineering. Saya akan melihat salah satunya dari Paris Chemical. Nah, video yang ada di sini sama seperti kalau kita melihat video yang ada di YouTube atau media-media sosial penyedia video. Hanya saja otomatis kesahihan atau validitas materi-materi video ini sudah dipastikan ya oleh para pembuat videonya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir terkait dengan materi-materi yang ada di video. Bahkan Bapak Ibu kalau misalnya kadang-kadang ini ada pertanyaan nih, boleh nggak videonya saya tampilkan atau saya masukkan ke dalam slides? Monggo silahkan. Jadi di sana nanti akan ada ininya Pak, ada informasi, citasinya dan lain sebagainya terkait dengan
video-video itu. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin saya ambil sampel video solutions. Untuk durasinya juga berbeda terkait dengan topik-topiknya gitu. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ada narasinya, ada yang tidak. Ya. Kalau yang ada narasi, otomatis nanti akan ada caption. Tapi kalau yang tidak ada narasi, misalnya cuma pemandangan, karena ini teknik ya. Kadang-kadang cuma memperlihatkan bagaimana mesin bekerja. Narasinya nggak akan ada gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menikmati dan pilihan-pilihannya akan ada di sana. Gitu ya. Nah, tampilannya sama seperti ini. Ini kebetulan kalau untuk video, kalau misalnya Bapak Ibu belum download, otomatis nanti akan mengikuti kecepatan internet yang saat ini dipakai. Nah, kebetulan tadi Pak Tondo membantu saya untuk connect dengan internet di ITS, jadi mungkin saat ini saya lagi bersaing dengan pengguna yang lain. Jadi buffering ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya tidak akan putarkan full, nanti silakan Bapak Ibu bisa memilah ya video-video yang sekiranya nanti dapat mendukung materi-materi pembelajaran Bapak Ibu untuk memasukkan di dalam slide-slide atau yang lain sebagainya, karena di bagian bawah nanti akan ada opsi download Bapak Ibu. Sama seperti buku-buku kami nanti bisa di-download, pastikan untuk login dulu ya ke akun yang tadi dibuat di depan. Kemudian ada opsi share. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan video itu juga ke dalam LMS atau misalnya mau dipakai nih video-video ini untuk diskusi sebelum laprak sama mahasiswa gitu ya. Jadi mereka bisa siapin dulu sedikit overview terkait dengan topik lapraknya. Kemudian speednya juga bisa kita atur ya, dan caption ya. Kenapa caption ini tetap kami masukkan? Karena narasi yang ada di sini hampir sebagian besar atau semuanya berbahasa Inggris, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang mungkin pada saat pembicaranya itu bicara mungkin ada aksen-aksen yang kurang bisa kita tangkap. Jadi caption di situ akan membantu kita untuk ini kata ini yang beliau ucapkan gitu. Jadi kita tidak misinterpretasi gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya nanti mau dipakai untuk diskusi di kelas, nanti Bapak Ibu bisa pakai untuk tampilkan dengan full screen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin mencari apakah ada video yang terkait dengan topik atau mata kuliah yang Bapak Ibu saat ini ampu, kalau ingin cepat tentunya langsung ketik saja di bagian atas ya, di search engine yang ada di dalam Access Engineering. Pastikan Bapak Ibu mencarinya dengan keyword yang sangat spesifik supaya hasil pencariannya akan jauh lebih fokus, jadi bisa langsung dipilah di sana ya. Nah, ini adalah contoh terkait dengan video. Kemudian juga ini salah satu fitur yang cukup populer selain video adalah spreadsheet. Nah, spreadsheet ini Bapak Ibu bisa melihat dari fitur yang di depan di bagian spreadsheet, atau nanti Bapak Ibu juga bisa melihat dari topik dari masing-masing buku. Nah, bentuknya akan seperti apa? Nanti bentuknya akan bisa memilah di masing-masing spreadsheet topik yang ditampilkan di sana. Ini saya pilih salah satu dari Fluid Properties. Nah, ini makanya tadi waktu Bapak Ibu datang, saya bukan kepo ya, tapi saya perhatikan juga, Bapaknya cuma bawa laptop, cuma bawa buku satu, cuma bawa buku notesnya, kayak Ibu juga buku notesnya cuma satu gitu, karena ternyata hidupnya hampir setiap hari ngitung ya. Jadi equation dan segala macam. Nah, spreadsheet ini memang diperuntukkan untuk menghitung Bapak Ibu. Dan rumus-rumusnya sudah dibantu dirumuskan oleh tim dari engineer-engineer yang saat ini membantu Access Engineering untuk menyusun spreadsheet ini. Nah, bentuknya akan dalam bentuk Excel. Jadi kalau Bapak Ibu spreadsheet tadi apa ya? Oh ya, Excel ya, memang bentuknya seperti Excel gitu. Nanti akan langsung tersimpan di sini. Nah, nanti akan ada cukup banyak tabs Bapak Ibu di bagian bawah.
Bentar ya, ini saya stop sharing dulu. Nah, bentuknya akan seperti ini. Oke. Akan ada cukup banyak tabs di bawah. Ini berdasarkan pengalaman kami di banyak fakultas teknik yang saat ini sudah menggunakan Access Engineering. Ini adalah salah satu bagian yang menjadi favorit karena nggak perlu buka-buka buku lagi untuk cari rumus-rumus ya. Jadi di sini akan ada tab pertama pasti topik konten ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kesesuaian dengan LO-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bagian bawah juga akan disebutkan mencakup apa saja. Kemudian masuk tab pertama adalah terkait dengan topik yang atau perhitungan yang akan dibuat. Sudah dimasukkan angka-angkanya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian nanti pada saat Bapak Ibu ingin menghitung, nanti tinggal mengubah angka yang ada di kolom berwarna kuning. Untuk kolom yang berwarna yang lain itu sudah fix gitu ya, jadi tidak bisa diubah. Ini kebetulan angkanya adalah 0,5, saya akan ubah ke 1,5. Nanti di bagian perhitungannya nanti akan langsung berubah, gitu ya. Nah, ini kenapa menjadi salah satu yang cukup populer karena meskipun bentuknya sudah dirangkumkan, tapi Bapak Ibu nanti tidak akan kehilangan peran atau membuat mahasiswa menjadi malas. Kenapa? Justru diharapkan dengan spreadsheet ini Bapak Ibu akan jauh lebih mudah menstimulus mahasiswa untuk bisa berpikir dan juga problem solvingnya akan jalan gitu ya. Kemudian nanti di bagian sebelah kanan akan ada materi-materi dan juga rumus-rumus yang memang digunakan dan juga textbook ataupun handbook sumber di mana rumus tersebut berada. Jadi pada saat mereka nanti masuk ke sesi berdiskusi dengan Bapak Ibu, kan numbers is numbers, tapi why numbers seperti itu nanti akan membuat mereka menjadi lulusan-lulusan teknik yang baik gitu ya. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan sini terkait dengan asal muasal dari rumus tersebut, kemudian bisa berdiskusi lebih dalam dengan mahasiswa. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, Mbak Lucy, nanti mahasiswanya jadi males dong. Oh, jangan salah. Kalau Bapak ubah sedikit saja variabel di situ, mereka akan langsung terstimulasi. Kenapa? Kenapanya? Kemudian di situ tugas dari peran dosen akan sangat berperan jauh karena tidak saja ada buku, ada alat bantu, spreadsheet dan semua materi yang ada di sini, tapi nanti diskusi dengan para mahasiswa akan jauh lebih interaktif gitu ya. Mereka akan dirangsang untuk, oh ya kan sudah ada di situ ya. Jadi mereka nanti tinggal berdiskusi dengan lebih dalam, lebih luas dengan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga akan jauh lebih mudah untuk mengarahkan mahasiswa. Diharapkan nanti hasil akhirnya nanti akan jauh lebih berkualitas gitu ya. Nah, untuk pilihan spreadsheetnya nanti akan ada cukup banyak dan nanti kalau misalnya ada topik yang belum ada spreadsheetnya nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan saya untuk konten dan lain sebagainya menurut Bapak Ibu seharusnya ada di situ gitu ya. Karena saat ini kami tidak terlalu banyak ada less than 100 numbers of spreadsheet gitu ya, yang ada di dalam Access Engineering. Tapi kami berharap meskipun belum sampai 200-an, tapi semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk menggunakan rumus-rumus tersebut, gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada fakultas yang nggak pernah pakai kok perhitungan? Kayaknya di teknik nggak pernah. Hampir semuanya pakai ya. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu dari case study. Nah, ini saya mau tanya mungkin ke beberapa Bapak Ibu yang ada di sini. Di tahun keberapa biasanya Bapak Ibu mulai melatih mahasiswa untuk membahas kasus? Mungkin dari Bapak, biasanya tahun keberapa Pak? Tahun kedua, semester Kedua sudah masuk ya? Oke, berarti semester 3, 4 sudah mulai kasus? Dalam. Oke. Kalau Ibu?
Oh, pustakawan, oke. Bapak? Karena ini baru ya, jadi belum. Tapi udah ada kasus ya, Pak. Bapak dari arsitek? Oh, sama ya, mirip ya. Tapi berarti tingkat kesulitannya gradually meningkat gitu ya. Oke. Kalau Bapak Ibu yang di Marin ini, ilmu yang susah, unik. Tahun keberapa, Pak? Iya, mulai diekspos dengan kasus. Semester 4. Kasus dulu atau kuis dulu, Pak, biasanya? Oh, oke. Kasus agak tengah. Sama Ibu. Oke. Jadi kenapa saya bertanya ini? Karena nanti itu berkaitan dengan kedalaman kasus yang ada di dalam akses engineering, Bapak Ibu. Jadi nanti monggo bisa dilihat sejauh mana. Ya, belum terlalu banyak ya, Pak. Oh, J. Bapak perlu topik apa? Oh, J. Oh, J. Ya, ya, ya. Oh, J. Baik. Mungkin nanti habis ini kita bisa ngobrol lebih dalam terkait itu ya, Pak. Baik. Jadi kembali lagi terkait dengan kasus. Di sini nanti akan ada pembeda. Kami akan ada 2 materi yang membahas terkait dengan kasus. Yang pertama adalah case studies, yang kedua adalah solution walkthrough. Bentuknya mirip, tapi cara penyampaian dan juga tujuannya nanti semoga nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih mudah menggunakan materi-materi ini di dalam perkuliahannya. Nah, ini berbagai bentuk kasus yang dimunculkan di sana. Selalu dimulai dengan abstrak, dasar teori, bahkan ada LO-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti perlu tambahan LO, meskipun mungkin saat ini sudah terlalu banyak LO. Kalau perlu customization LO, mungkin ini bisa menjadi salah satu materi atau inspirasi gitu ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan student learning outcomes. Nah, kenapa kami masukkan student learning outcomes? Tentunya untuk membantu Bapak Ibu juga kenapa kasus ini kami bangun di sini dan juga nanti mahasiswa akan bisa mengerti hasil akhir dari kasus yang dibahas adalah hal-hal tersebut. Kemudian selalu dilengkapi dengan background, kemudian juga hasil-hasil investigasi. Kemudian nanti di bagian bawah juga akan diajarkan isu-isu apa saja yang harus diidentifikasi. Jadi mahasiswa nanti dirangsang untuk berpikir mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam kasus tersebut. Kemudian bisa merumuskan isu-isu apa saja yang harus dimasukkan di sana. Nah, kemudian nanti satu hal untuk jawaban kasus hanya akan dibagi ke Bapak Ibu dosen. Nah, ini salah satu yang berbeda dengan dengan tampilannya mahasiswa ya. Jadi untuk kasus nanti jawabannya hanya akan kami bagikan ke dosen saja. Jadi mungkin setelah ini nanti kami akan meminta ke tim perpustakaan untuk menginformasikan nama-nama dosen termasuk alamat email. Jadi nanti kalau misalnya perlu jawaban dari kasus-kasus tersebut atau instructor resources, nanti kami sudah bisa langsung memberikan informasi jawaban ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang ada di dalam akses engineering. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa melihat satu bagian atau fitur yang kami namakan solution walkthrough yang mirip dengan kasus. Tetapi untuk solution walkthrough ini lebih membantu mahasiswa untuk semacam project management gitu ya. Jadi kalau tadi kita lebih membahas terkait dengan kasusnya, kalau solution walkthrough lebih membahas terkait dengan langkah-langkah memecahkan satu masalah. Jadi diharapkan nanti pada saat mereka berada di materi-materi atau perkuliahan yang saat ini sedang dijalani bersama Bapak Ibu sekalian di fakultas, mereka akan juga bisa mengembangkan pola pikir dan juga mindset terkait dengan pemecahan masalah-masalah yang ada di dalam bidang ilmu yang saat ini ditekuni.
Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin kita bisa ambil dari salah satu solution walkthrough di biomasa. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Sama seperti kita melihat kasus tadi ya. Jadi juga diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang mereka supaya memiliki keingintahuan untuk bisa mencari informasi lebih dalam terkait materi yang saat itu dibahas atau kasus yang saat itu dibahas. Kemudian juga mereka juga harus mengetengahkan ataupun bisa berpikir langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, kemudian selalu dilengkapi dengan step by step-nya. Sama kalau misalnya kita mungkin kalau kasus-kasus seperti ini mungkin Bapak Ibu akan mulai memberi mereka exposure terhadap industri relevant cases. Nah, ini bisa dijadikan salah satu bahan. Jadi misalnya nanti mungkin kalau yang TI mungkin yang lulusannya sudah cukup banyak ya Pak, atau Bapak ingin bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk masuk ke bidang-bidang industri yang berbeda ya kan, luas sekali ya. Jadi mereka nanti akan bisa dibantu, dirangsang untuk problem solving mindsetnya. Nah, ini hanya alat bantu ya Pak Tikno, jadi monggo bisa di customize atau misalnya saat ini Bapak punya banyak contoh kasus dari industri. Nah, ini bisa dijadikan salah satu bahan untuk mengajak mereka untuk berpikir karena ada langkah-langkahnya. Contohnya kayak misalnya mungkin yang paling mudah dilihat dari sini misalnya gitu ya. ITS mau memilih untuk opsi apakah mau membangun gedung baru atau akan merenovasi gedung yang saat ini sudah dipakai gitu. Jadi nanti mahasiswa juga bisa diajak berpikir nih, kalau renovasi gedung baru atau renovasi gedung lama, berapa kos yang akan terlibat? Kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhitungkan dari sana gitu ya. Kemudian apakah kita perlu memakai resources dari luar atau bisa pakai in-house arsitek dan lain sebagainya. Jadi langkah-langkah ini yang nanti akan dibahas di sana. Nah, mungkin saya juga akan bertanya juga apakah sudah kerjasama dengan industri Bapak Ibu untuk mengarahkan calon-calon lulusannya untuk karir day dan lain sebagainya. Sudah pasti ya Pak, PT PAL atau yang lain Pak. Ya, nah atau mungkin dengan arsitek. Kalau arsitek lulusannya mungkin banyak buka firma atau masuk ke ini BUMN ya. Oh, oke. Nah, itu gimana caranya tuh Pak untuk bisa memberi mereka pemahaman kasus-kasus yang real ada di lingkungan gitu. Karena kan waktu mengajar terbatas juga ya. Laprak juga terbatas. Mungkin karena terus terang untuk buku dari McGraw Hill mungkin tidak terlalu banyak untuk arsitektur ya. Eh, Kami memang mengambil dari buku-buku teoretik yang sudah ada gitu, jadi cuma mempergunakan itu saja sebenarnya. Dan beberapa mungkin karena kami terkait dengan profesi langsung, jadi dari praktis sih. Kami memang mengundang praktisi untuk menjadi bagian dari tim pengajaran seperti itu. Nah, ini salah satu solusi yang cukup baik menurut saya. Jadi langsung mengundang praktisinya ya. Jadi bisa membantu mahasiswa juga untuk bisa langsung terekspos dengan masalah yang ada di industri ya Pak. Dan termasuk juga masalah-masalah yang mungkin saat ini sedang jadi hot topic atau marak di komunitas tersebut. Jadi mungkin dari IAI mungkin gitu ya, dari arsitek. Kemudian kalau misalnya kelautan mungkin luas sekali, apakah mau masuk ke kelautan yang pertahanan dan lain sebagainya gitu ya, mungkin akan sedikit berbeda. Nah, kalau untuk solution walkthrough yang ada di sini mirip seperti itu. Jadi hampir semuanya yang ada di sini adalah hasil buah pikir ataupun sharing experience dari para praktisi.
gitu ya. Jadi nanti semoga Bapak Ibu juga akan menemukan beberapa contoh yang bisa digunakan bersama dengan para mahasiswa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita melangkah ke bagian yang hampir terakhir dari fitur Access Engineering. Ya, silakan Bapak. Iya. Iya. Dikasih oleh kita membuat buku begitu ya, buku ajar atau apa, itu cukup menyebutkan sumber bukunya atau harus ada permission khusus atau bagaimana? Kalau untuk citasi monggo dipakai Bapak, kalau dipakai untuk apa? Materi ajar di interna kampus. Kalau mau menggunakan ya. Kecuali kalau mau dipakai untuk misalnya ada satu chapter yang mau di refresh atau di apa? Ditampilkan di buku yang mau diterbitkan secara komersial. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan menulis ke kami, nanti kami akan hubungkan dengan pihak legal apa saja yang harus ditampilkan di sana, kemudian ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Gambar, iya betul. Iya, iya. Betul Pak, karena kami nanti harus menulis ke autornya langsung, ke penulis langsung. Sama seperti kalau misalnya Bapak menerbitkan buku dengan kami, ada yang tertarik menggunakan apa bagian-bagian buku tersebut untuk ditampilkan kemudian di komersil atau diperjualbelikan. Kemudian kami harus menginformasikan Bapak sebagai penulis, ini ada yang mau menggunakan, harus ada konsen atau harus ada izin dan lain sebagainya. Kecuali kalau Bapak menggunakan ini untuk materi pembelajaran perkuliahan di kampus ITS, otomatis cukup sebutkan citasinya aja. Tapi kalau untuk hal yang kedua tadi atau yang pertama tadi, silakan menulis ke kami, nanti kami akan hubungkan ke bagian legal. Gitu. Karena nanti juga mereka akan bertanya mana saja yang mau dipakai, kemudian lain sebagainya. Kemudian nanti dari bagian legal akan menghubungkan ke penulis yang bersangkutan kayak misalnya kayak Paris, penulisnya ada banyak gitu ya. Nanti yang bersangkutan dari apa chapter tersebut misalnya yang memang bertanggung jawab untuk menulis bagian tersebut, dia nanti akan memberikan izin ke kami diberi atau tidak gitu. Karena kami harus tanya ke mereka juga. Gitu. Dan itu ada tim independen sendiri Pak. Jadi kami di sisi bisnis membantu untuk menghubungkan ke mereka gitu. Monggo kalau mau dipakai. Tinggal menulis ke kami saya. Nanti saya tinggalkan kartu nama. Ada lagi yang bertanya terkait dengan copyright. Ini terkait dengan copyright ya Pak. Saya lihat cukup aktif juga ya dosen sini menulis ya. Salah satu kewajiban ya Pak ya. Iya betul. Semoga makin banyak dari sini ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu tertarik jadi editor, silakan menulis kami dengan topik-topik dengan bio CV yang terakhir. Siapa tahu nanti bisa jadi materi juga atau expert yang bisa dihubungkan oleh tim konten kami. Karena tim kontennya independen Pak, jadi mereka benar-benar menjaring expert dari seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalkan di ITS, saya kira semua tahu bahwa kalau menjadi guru besar itu harus bikin buku salah satunya. Nah selama ini kan dicetak, ITS punya percetakan sendiri dan kalau misalkan mungkin nggak buku dari para senior guru besar ini juga bisa masuk di situ gitu. Ini pertanyaan, ini $1 million question nih Pak Tino. Tapi bukan pertama kali kami mendengar pertanyaan ini, dari tim ITB juga ada yang sudah pernah bertanya, karena mereka sudah pakai produk ini. Jadi saya sendiri dari sisi bisnis saya nggak bisa bilang iya dan tidak Pak. Jadi ada tim independen tadi yang
akan menyaring seluruh expert di seluruh dunia ya. Jadi penyusun akses engineering ini dari seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi nggak cuma dari spesifik country aja. Kalau misal memang ada ketertarikan seperti itu, monggo ditulis email saja, kemudian pastinya dilengkapi dengan, jangan kirim manuskripnya dulu. Ditulis emailnya dulu saja intensinya seperti apa, kemudian background dari penulis atau tim penulis, kemudian nanti langsung kami istilahnya hubungkan ke tim konten. Nah tim konten ini adalah tim independen yang memang ada di US Office karena kantor pusat kami ada di sana. Kemudian nanti mereka akan memilah siapa yang nanti akan dipilah, dan mungkin ada konten yang saat ini memang memerlukan penulis-penulis baru atau reviewer baru, editor baru, gitu ya. Apakah itu bisa terhitung jadi editor reviewer? Saya kurang paham di sini. Nah, nanti tim konten itu yang akan langsung connect dengan para expert, para dosen. Jadi kami hanya akan menghubungkan, jadi jembatan saja. Nanti dari tim konten yang akan secara independen memilih Pak, supaya kontennya juga mereka akan menilai secara keilmuan ya, apakah sudah memenuhi standar internasional atau memenuhi standar dari access engineering. Kemudian kami sedang memiliki portfolio untuk mengembangkan di keilmuan tersebut dan lain sebagainya Pak Tikno gitu. Jadi iya betul, iya. Nanti dari tim konten nanti yang akan ini. Tapi kalau memang ada ketertarikan seperti itu, monggo ditulis ke saya, nanti saya hubungkan ke sana. Gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian ya. Kayak salah satu contoh yang cukup unik, ada satu content creator, saya menyebutnya content creator karena materi beliau lebih banyak video dari Indonesia, yang kebetulan sekarang beliau berpraktek di Australia dan menjadi salah satu content creator yang memang kita punya spesifik konten untuk beliau di dalam akses medikal kami, kedokteran malahan. Salah satu bidang yang sangat susah untuk masuk ke sana gitu ya, karena ada filtering yang lumayan kencang gitu ya. Jadi saya rasa saya juga silahkan kalau memang ada ketertarikan menuju ke sana, kemudian nanti saya tinggal hubungkan ke tim konten Pak Tikno, gitu ya. Mau jadi guru besar semua nih kayak menuju ke sana ya Pak. Katakan ada template PPT atau bahkan misal fitur atau aplikasi yang untuk membuat sketch gambar yang simple untuk kita bikin materi pembelajaran gitu. Di ini ada enggak ya fitur-fitur untuk meng-create bagi kita ingin membuat materi bahan ajar gitu. Mirip seperti kanvas? Oh, oke. Mirip seperti itu ya. Oke. Jadi kalau untuk self creation materi ajar sendiri belum ada Bapak. Tapi PPT yang ada di kami biasanya kemudian diintegrasikan dengan mungkin yang saat ini sedang dibuat, kemudian dimasukkan ke sana. Banyak dari dosen-dosen teknik yang saat ini menggunakan access engineering, karena mereka kadang-kadang pakainya Canva ya untuk gambar sekalian juga gitu ya. Kemudian mereka masukkan di sana PPT dari kami untuk melengkapi gambar-gambar yang beliau buat gitu. Cuma kalau untuk gambar di dalam access engineering sendiri belum ada opsinya, betul. Resource-nya betul Pak, materi. Betul, betul. Betul. Tapi kalau untuk yang self made sendiri belum ada, harus diintegrasikan dengan platform lain. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Jika tidak ada, nanti kami akan bagikan informasi terkait dengan access engineering ini. Nanti akan ada refreshment training juga di bulan Desember atau Januari.
untuk dosen dan juga mahasiswa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mungkin di sesi saat ini belum terlalu banyak kepikiran gitu ya pertanyaannya. Nanti biasanya akan banyak mulai bertanya setelah penggunaan aktif gitu ya. Kemudian juga menggunakan di dalam perkuliahan. Kemudian nanti Bapak Ibu cukup, ada satu bagian yang cukup penting juga ini namanya data vis. Nah ini bagian terakhir nih Pak. Nah data vis ini lebih ke memfasilitasi, terutama kalau Bapak Ibu nanti selama mengajar nanti akan banyak menggunakan pemilihan-pemilihan material dalam hal ini adalah bahan-bahan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada misalnya dari berbagai fakultas teknik ini ternyata nanti lulusannya masuk ke industri manufacturing yang dia memang diminta untuk creating produk atau merevisi product specification atau nanti harus memilah produk-produk atau nanti jadi bagian sourcing gitu ya. Nah, opsi data visualisasi ini nanti akan bisa membantu karena di sini Bapak Ibu dapat menggunakan ini untuk memilah materi-materi apa saja yang nanti akan bisa dipakai. Nah, ini salah satu contohnya misalnya saya pakai dari magnetik gitu ya. Kemudian nanti juga akan bisa dipakai variabel yang lain. Karena bisa multivariabel. Nah, kemudian akan memunculkan grafik seperti ini. Nanti untuk materialnya nanti Bapak Ibu tinggal memilih di bagian kiri. Tinggal di select saja kalau misalnya memang bagian itu yang ingin digunakan. Nah, misalnya saya ingin memilah salah satu dari termoplastik material. Sini. Kemudian saya juga ingin memilah yang materi yang lain. Nah, otomatis nanti akan terlihat grafiknya di sebelah kanan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan bisa melihat datanya di bagian bawah. Nah, ini nanti akan berguna misalnya di pertambangan Bapak Ibu, Bapak perlu memilah untuk bahan-bahan apa yang akan dipakai untuk di bidang tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilah dari material-material ini, gitu ya. Nah, untuk penambahan properties nanti tinggal ditambahkan di atas, misalnya mau berapa properti, misalnya thermal dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam properties untuk y-axis dan lain sebagainya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan di sini. Nah, setelah itu nanti akan muncul pilihan-pilihan yang digunakan. Gitu ya. Jadi silakan untuk melihat kemudian menggunakan ini, latihan dulu secara sendiri. Setelah itu nanti bisa dipakai untuk berdiskusi dengan para mahasiswa terkait dengan fitur-fitur yang ada di sini. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, Bu Lucy saya ada satu sub LO terkait dengan hal ini, bla 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 gitu ya. Kemudian mencari di sana, tapi masih belum terlalu istilahnya, sepertinya yang ini masih belum cocok. Mungkin ada masukan lain dari Access Engineering yang bisa dipakai. Silakan menulis ke kami, nanti kami akan diskusikan dengan tim konten mana yang bisa dipakai Pak. Bisa jadi keywordnya mungkin kami pakai keyword yang lain, kemudian bisa jadi ada bagian-bagian yang lain yang mungkin kami bisa masukkan sebagai usulan yang bisa dipakai di mata kuliah tersebut. Gitu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti melanggan, selama masa langganan itu silahkan komunikasikan dengan kami kebutuhan Bapak Ibu terkait materi-materi yang ada di Access Engineering. Kami malah menunggu hal itu bisa diperoleh dari para dosen supaya nanti juga pada saat mahasiswa menggunakan mereka akan jauh lebih fasih gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan jauh lebih mudah untuk menyusun materi perkuliahan. Gitu. Ya, silakan Pak Tino. Dari ini ya. Oh oke, iya Pak, mohon maaf. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini punya platform tertentu gitu ya yang mungkin
beririsan gitu ya dengan materi ini, saya yakin Bapak punya. Nah, itu nanti mungkin bisa digunakan bersama, cuman berbeda platform gitu. Nah, tapi reportnya ini nanti bisa di-download sih Pak. Hanya saja bentuknya nggak yang interaktif ya, reportnya dalam bentuk Excel kalau sudah jadi pemilihan materinya gitu. Eh, terpisah? Oh, oh, oke oke oke. Kalau kalau dengan WiFi mungkin kendala, tapi kalau misalnya dengan kuota pribadi apakah ada kendala Pak? Oh memang ini, oke. Nah itu yang PR nih. Karena untuk database memang harus terkoneksi internet. Iya, betul. Ini kayak kasus kalau kami menerangkan sama teman di kedokteran, ada di bagian radiologi yang Bapak Ibu ingat kalau misalnya kita ronsen, ya. Nah itu daerah situ pasti nggak ada internet connection karena memang ada radioaktif dan lain sebagainya ya. Nah sama mungkin kasusnya seperti ini. Jadi kalau memang mau menggunakan mungkin bisa digunakan sebelum masuk ke kelas, kemudian tinggal di-download datanya. Tapi sebenarnya masih bisa Pak, karena ini beda dengan video yang harus buffer lumayan besar ya. Kalau hanya internet bahkan dengan 1 atau 2 bar saja sebenarnya masih bisa diakses. Nanti monggo coba dicoba dulu. Kalau kurang ya nuwun sewu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Iya, Bu Davi. Sama persis. Yang membedakan hanya yang tadi instructor resources. Betul, Akbar. Nah, silakan buat akun. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu di rumah tetap bisa membuka akses engineering ini dengan login akun. Kalau pada saat di lingkungan ITS, connect ke ITS WiFi sudah bisa buka ini. Hanya saja kalau misalnya mau download harus login akun dulu ya. Bisa? Ya, syaratnya cuma itu tadi Pak. Misalnya Bapak lagi memberikan kuliah daring sama mahasiswa Bapak di rumah, mahasiswa ada ter, apa, tersebar dimanapun mereka berada, Bapak Ibu tinggal login ke akun yang tadi dibuat. Nah, pastikan 90 hari sekali relogin di sini gitu ya supaya tetap aktif. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu lupa, pasti ada lupanya ya. Jadi nanti silakan ke perpus untuk memberikan ininya username sama alamat email. Nanti kami akan reaktivasi, tapi harus dari tim platform. Jadi harus dari sana, gitu ya. Ada pertanyaan? Bu Davi tadi. Ya, Ibu. Yang link yang di atas, Share bisa, ini dia langsung masuk ke materi yang tersebut, Ibu. Jadi kalau misalnya misalnya Ibu misalnya lagi mau ada pembahasan terkait dengan data yang tadi sudah dipilah-pilah, nanti tinggal atau hasil dari yang sudah dipilah-pilah tinggal klik share aja yang ini. Tapi kalau secara general berarti link yang database yang depan gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Iya, karena memang request dari perpustakaan dibukakan lebih dulu. Request dari perpustakaan supaya dibukakan lebih dulu. Kemudian juga jadi pada saat diumumkan akan ada sesi ini, Bapak Ibu sudah bisa langsung mengakses, kemudian sudah bisa bikin akun dan lain sebagainya Pak Tikno. Jadi memang kami memberikan tambahan akses ke ITS untuk sebelum masa sosialisasi ini seluruh user akan bisa menggunakan dulu. Jadi nanti pada saat ada sesi ini nanti mungkin ada pertanyaan yang pas nggak bisa akses dan lain sebagainya, nah itu nanti bisa dijawab gitu Pak. Jadi bonus. Ada lagi Bapak Ibu? Biasanya nanti pertanyaan akan makin banyak kalau udah pakai. Monggo dipakai, mumpung sudah difasilitasi oleh perpustakaan ITS. Kalau nanti ada materi-materi yang mungkin bisa ditambahkan, dielaborasi dari materi itu, seperti yang arsitek Pak, terima kasih banyak masukannya, nanti saya flagging ke tim produk, kurang nih gitu ya.
Nanti kami bisa tambahkan secara berkala. Cuman memang materi resources ini kan tahapan verifikasi supaya bisa jadi bahan ajar itu kan nggak cepat ya. Jadi mohon dapat bersabar sedikit terkait dengan penambahan ini. Nah, satu lagi Bapak Ibu, karena langganan ini sifatnya berlangganan, jadi bukan beli perpetual ya. Jadi seluruh materi yang ada di situ akan diupdate secara berkala. Bahkan buku-bukunya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin Bapak lihat Parisnya di edisi yang terbaru, semua buku yang di sini edisi terbaru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin kebetulan masih pakai edisi yang lama, mungkin mau menggunakan yang terbaru kemudian diperbarui materinya. Nah, kalau misalnya dalam waktu dekat ternyata kami rilis edisi yang terbarukan lagi, otomatis yang saat ini edisi yang sekarang itu akan langsung masuk ke bagian archive. Nah, nanti Bapak Ibu akan langsung bisa mengakses yang edisi yang baru dan juga termasuk kasus dan seluruh fitur yang ada di sana ya. Jadi itu akan diperbarui secara berkala. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba, loh bukunya kok udah edisi yang beda ya sama yang kemarin. Waktu kita sosialisasi karena kami selalu mengedepankan untuk materi yang terbarukan gitu ya. Supaya Bapak Ibu juga bisa langsung pakai yang edisi terbaru. Oke? Jadi kalau misalnya masih pakai yang lama, monggo dilihat lagi siapa tahu yang di sini ini. Cuman kalau misalnya masih pakai materi yang lama dan dirasa beda sekali dan Bapak Ibu merasa kok yang ini dihilangkan karena apa dan lain sebagainya, silahkan menulis ke kami supaya nanti kami juga bisa beri masukan ke tim produk bahwa oh yang ini jangan dihilangkan tapi disuplementasi aja, ditambahkan aja karena masih digunakan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya. Jika tidak ada, terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini, 1,5 jam waktu yang cukup menarik. Saya bisa mendengar banyak materi dan juga banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian. Interaction juga kepada Access Engineering. Apabila Bapak Ibu dikirim dari departemen, mohon dibantu untuk informasikan ke teman-teman bahwa ini sudah bisa digunakan secara aktif di ITS. Bisa langsung membuat akun ya Pak, langsung download, Pak Tikno langsung download. Downloadnya itu nanti akan ke capture di usage statistik yang nanti tim perpustakaan akan berdiskusi dengan kami juga. Jadi gunakan sebanyak-banyaknya Pak, mumpung dibukakan gitu ya. Jadi silakan semoga nanti bisa membantu Bapak Ibu di materi belajar mengajar sampai 1 tahun ke depan, sampai November yang akan datang. Ya. Terima kasih, saya kembalikan waktu ke Ibu Eva. Ya, terima kasih Bu Lucy. Pemaparan materi yang luar biasa. Terima kasih banyak, semoga bisa menjadikan ilmu buat kita semua. Ya, terima kasih juga hadirnya Bapak Ibu dosen atas partisipasinya dan aktifnya dengan pertanyaan tadi. Sekali lagi untuk misalkan ada kendala ya Ibu ya, Bapak bisa ke layanan online ITS Library atau bisa ke chat live-nya perpustakaan ITS di 081132000808, pokoknya di layanan online perpustakaan Pak, kayak gitu. Ya, demikian workshop hari ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sesi kedua ya Bu Lucy.